Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang pertama itu ada dokumen ekspor, baik dokumen utama maupun dokumen tambahan. Yang kedua yaitu ada pengelompokan barang dari segi ekspor dilarang, ekspor dibatasi, maupun ekspor bebas menurut Permendak nomor 13 tahun 2012. Kelompok 2 berisikan anggota. Yang pertama ada Faras Melia, yang kedua ada Reynaldo Naufal, yang ketiga ada Firly Friatna, dan terakhir ada saya, Sabina Oktaviani. Oke, next, langsung ke dokumen utama. Oke, jadi dalam kegiatan ekspor itu, tentunya seorang eksportir pastinya membutuhkan sebuah dokumen. Di antaranya yang pertama itu ada dokumen utama. Nah, dokumen utama ini biasanya dokumen yang sangat dibutuhkan antara untuk mengekspor sebuah barang, baik itu ekspor dibatasi maupun dilarang, maupun barang bebas. Oke, next. Oke, jadi dokumen utama yang pertama itu ada invoice atau faktur. Apa sih invoice atau faktur itu? Jadi invoice atau faktur adalah sebuah dokumen yang menerangkan tentang harga barang yang dilengkapi dengan data-data jenis barang, berat, volume, dan kualitas barang. Nah, invoice atau faktur ini digunakan sebagai pernyataan penagihan dari penjual ke pembeli atau dari seorang eksportir ke seorang importir. Lalu yang kedua itu ada packing list. Apa sih packing list? Packing list yaitu sebuah dokumen yang berisikan rincian spesifik barang ekspor sesuai dengan invoice dan berfungsi untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer apabila terjadi pemeriksaan. Nah, jadi kalau misalnya seandainya nih kita terjadi pemeriksaan, jadi kita nggak usah repot-repot untuk menggeledah barang-barangnya lagi, dicek satu-satu. Jadi kita cuma cukup memperlihatkan packing list tersebut. Lalu yang ketiga itu ada bill of lading. Apa sih bill of lading itu? Jadi bill of lading itu surat tanda terima barang yang telah dimuat di atas kapal dan juga sebagai bukti kepemilikan barang, serta sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian melalui pengangkutan melalui jalur laut. Dan bill of lading ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang itu telah diangkut ke atas kapal atau dimuat di atas kapal. Lalu yang keempat itu ada polis asuransi. Polis asuransi yaitu sebuah dokumen yang dokumennya ini diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Nah, polis asuransi ini berfungsi sebagai jaminan atas barang yang bakalan dikirim oleh eksportir ke importir apabila terjadi kendala saat pengiriman. Lalu untuk shipping interaction itu akan dijelaskan oleh teman saya, Firly Friatna. Silakan, Firly. Di sini saya mau bahas tentang shipping interaction atau SI. Nah, ini tuh surat tentang perintah pengapalan barang dan ditunjukkan kepada agen perwakilan dari kapal yang akan mengangkut barang tersebut. Shipping instruction ini dibuat oleh si shipper untuk memesan ruang kapal dan kontainer serta membuat data-data sebagai dasar pembuatan bill of lading. Jadi untuk membuat bill of lading ini tuh syaratnya juga harus ada SI-nya. Kemudian tentang PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Nah, surat pemberitahuan yang dibuat oleh eksportir kepada kantor bea dan cukai sebelum setiap pengiriman ekspor. Pembuatan PEB ini dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau diwakilkan oleh forwardernya. Lalu PEB saat ini juga dapat dikirimkan secara online ke kantor bea dan cukai melalui website elektronik dan data interchange. Jadi karena lagi mungkin pandemi kayak gini, pembuatan PEB itu bisa online, nggak perlu lewat kantornya. Kemudian adanya DO atau Delivery Order. Nah, ini tuh sebuah dokumen yang merupakan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan antara penjual, yaitu pengirimnya, dan pembeli atau penerimanya, yang ditunjukkan kepada gudang perusahaan. Nah, fungsi dari DO itu sebagai terangan resmi terhadap pembelian barang dari pihak penjual kepada pembeli. Kemudian itu yang terakhir ada NPE atau Nota Pelayanan Ekspor.
Ini tuh nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB-nya tuh tentang si pemberitahuan ekspor si barangnya yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan kepabean nih yang ada di Indonesia atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Untuk dokumen tambahannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Taras. Baik, terima kasih, Firly. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu dokumen tambahan Certificate of Origin, COO atau Surat Keterangan Asal SK. Nah, COO ini dokumen yang menyatakan bahwa barang-barang dalam suatu pengapalan ekspor diperoleh, diproduksi, dibuat, atau diproses di suatu negara tertentu dan berfungsi sebagai bukti asal dari suatu barang yang digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk. Nah, selanjutnya ada sales contract, yaitu dokumen kesepakatan antara importir dan eksportir yang berfungsi untuk memecahkan segala perbedaan order selama proses transaksi. Lalu selanjutnya ada phytosanitary certificate, yaitu adalah sertifikat atau dokumen mutlak pada proses eksportir maupun importir yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai jumlah, jenis, dan nama pengirim, serta informasi lainnya untuk persyaratan impor. Lalu slide selanjutnya, yaitu ada fumigation certificate, adalah dokumen yang bertujuan untuk menyatakan bahwa perlakuan fumigasi telah dilakukan. Nah, biasanya ini harus sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditentukan dari negara tersebut. Lalu selanjutnya ada chemical analysis, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimia. Lalu selanjutnya ada inspection certificate, adalah surat keterangan yang menyatakan kondisi barang dalam keadaan baik. Nah, selanjutnya ada veterinary certificate, adalah dokumen yang menjamin keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan yang dikeluarkan oleh DJPKH, Kementerian Pertanian. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini Itu Renaldo. Ya, terima kasih. Dan di sini Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13, Menteri Perdagangan tentang ketentuan umum bidang ekspor, yaitu di barang seperti yang bisa kita lihat di dalam slide tersebut, ada dijelaskan barang ekspor dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu barang bebas, barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Untuk barang bebas ekspor sendiri, yaitu barang bebas ekspor yang dalam proses ekspornya tidak perlu memerlukan izin khusus otoritas perdagangan. Dasar penetapan dari barang bebas ekspor adalah yaitu mendorong pembukaan akses pasar, meningkatkan daya saing, dan peningkatan diversifikasi produk. Seperti yang bisa kita lihat di sini, barang bebas ekspor adalah barang yang tidak boleh diekspor. Barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang dibatasi atau barang dilarang ekspor. Dan yang kedua yaitu barang dibatasi ekspor. Yang kedua yaitu barang yang hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar, seperti kopi, pulp kayu, mekanik, dan lain-lain. Hanya dapat diekspor dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Dasar penetapannya yaitu pemenuhan kebutuhan dalam negeri, menjaga kelestarian alam, ketentuan internasional, dan lain-lain. Seperti yang bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Dan yang ketiga yaitu barang dilarang ekspor. Barang dilarang ekspor adalah barang yang sama sekali tidak boleh diekspor. Dasar penetapannya yaitu menjaga kelangkaan, menjaga kelestarian alam, menjaga barang bernilai sejarah, dan sebagainya. Seperti yang bisa kita lihat di dalam tabel tersebut yaitu ini. Dan untuk slide selanjutnya, pengelompokan barang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13, yaitu barang dibatasi ekspor. Yang pertama ada binatang sejenis lembu hidup, yakni bibit sapi. Yang kedua ada anak ikan Napoleon, benih ikan bandeng. Yang ketiga inti kelapa sawit. Keempat, kulit buaya dalam bentuk wet blue. Kelima, beras. Keenam, binatang liar dan tumbuhan alam. Selanjutnya yaitu kopi, produk industri kehutanan, sarang burung walet, pupuk urea, minyak dan gas bumi, emas murni perak,
scrap besi baja khusus yang berasal dari wilayah Batam, scrap dari tembakau aluminium, stainless, dan kuningan. Dan untuk yang kedua, barang dilarang ekspor, yaitu anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias jenis botia, udang galah, dan udang penaidae. Yang selanjutnya itu karet alam tanpa SNI, kulit mentah, piglet, dan wet blue dari binatang melata, bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian, kayu bulat atau bahan kayu serpih, binatang liar, dan tumbuhan alam yang dilindungi termasuk dalam APP 1 dan 2 CITES, ya rotan, barang kuno, pasir laut dan darat, dan tanah topsoil, biji timah, bahan baku serpih, batu mulia, scrap besi baja kecuali dari Pulau Batam. Dan untuk semua yang barang bebas ekspor itu semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang diekspor maupun yang dibatasi ekspor maupun dilarang ekspor. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.